Hai Kema Vkom, welcome to Vkom Talk. Kali ini kita mau bahas-bahas soal ISMA sama Pilmapres sama narasumber kita yang keren banget nih guys. Yuk ikutin. Halo semua, aku Audrey Sabila Andrea dari Program Studi Manajemen Produksi Media, sekarang di Angkatan 2022, semester 4. Jadi di sini aku sama Cece mau nanya-nanya Audi soal ISMA dan Pilmapres nih. Nah, boleh dengar-dengar Teteh keterima ISMA kan? Ya, alhamdulillah. Boleh tahu nggak sih Teteh keterimanya di mana? Aku keterimanya di Phoenix Academy Australia. Keren banget ya guys. Oke, jadi ISMA itu singkatnya ya, itu tuh Indonesian International Student Mobility Awards, di mana aku tuh dapat beasiswa untuk belajar di luar negeri. Simpelnya itu sih, beasiswa untuk belajar di luar negeri. Gitu. Berarti itu program pemerintah ya udah? Benar. Jujur sebenarnya di awal tuh aku nggak punya ketertarikan di ISMA sama sekali. Mungkin kayak aku dengar, oh teman aku di kampus ini ada yang ikut ISMA, tapi kayak aku belum dapat kayak aku mau daftar nih. Enggak, justru karena aku gak punya kegiatan lagi di semester 4. Jadi suatu hari aku ngobrol sama temen aku satu prodi, ada ISMA tahu buka gitu. Terus aku kayak oke, coba daftar, tiba-tiba keterima gitu ya. Dan untuk Australianya sendiri sih aku lebih ke milih dari program studinya ya, dan juga ada konsul ke orang tua, boleh nggak nih ke negara ini, gitu-gitu aja sih. Berarti itu pilihan satu-satunya atau banyak pilihan? Oke, jadi di ISMA itu tahun ini kita dikasih 3 pilihan. Aku dapat di pilihan kedua, alhamdulillahnya gitu. Kalau boleh tahu pilihan lainnya itu apa aja? Pilihan pertama aku ada ke Ireland, terus yang ketiga itu ada ke Belanda. Kalau buat ISMA so far ya, kalau sekarang kita lagi nyiapin dokumen buat visa aja sih, gitu. Jadi emang nggak banyak. Justru yang paling berat itu malah konsistensi aku terhadap daftar program ini. Karena aku kan udah cerita tadi ya, aku tuh daftar tuh kayak mau enggak gitu. Nah terus aku nggak cari banyak info, terus baru daftar pun seminggu setelah pendaftaran itu dibuka. Padahal sebenarnya ada dokumen yang aku perlu persiapkan, kayak tes kemampuan bahasa Inggris. Nah itu kan ada IELTS, TOEFL, TOEIC, sama Duolingo. Sebenarnya bedanya apa sih IELTS, TOEFL, sama Duolingo dan TOEIC? Nah, kampus yang kamu pilih ketika kamu ikut tesnya IELTS itu lebih banyak, bahkan semua kampus bisa kamu pilih daripada Duolingo dan TOEIC. Nah, aku kan maunya ya tentu aja ya yang dapat kesempatan nilainya tuh lebih banyak lah ya, lebih bervariatif. Nah, terus ketika aku ngecek nih jadwal tes IELTS dan TOEFL itu habis semua, udah nggak memungkinkan lah waktunya untuk keluar skor itu di pas ISMA masih buka pendaftaran. Sampai akhirnya aku ngeliat teman aku, ada nih dia ikut paket TOEIC, tapi aku malah nggak tertarik kan tadinya. Cuma kayak, daripada semester ini aku nggak ngapa-ngapain, ya udah aku ikut aja deh TOEIC. Nah terus ya udah, itu berat banget buat tentuin kalau udah aku akhirnya mutusin untuk ikut TOEIC. Terus juga selama proses seleksinya kan perlu ada dokumen lain dan ada esai, kita ada bikin esai. Jadi ada pertanyaan yang isinya itu tentang diri sendiri, itu tentang kesehatan gitu-gitu lah ya. Nah itu yang lain mah sebutannya itu kita namanya proofread. Jadi esai kita udah bagus belum ya, jadi kita nanya pendapat ke alumni atau orang-orang yang udah ahli. Nah aku tuh sama sekali nggak melakukan itulah, nggak proofread ke orang lain. Jadi aku malah cuma proofread 1 kali aja, ketika yang lain itu berkali-kali nanya orang lain esainya tuh bagus atau tidak. Nah itu berat ya untuk aku ya, untuk mencari orang yang mau proofread gitu, karena ya memang susah seperti itu. Jadi lagi-lagi konsistensi aku dalam daftar ini tuh agak perlu perjuangan yang lebih dari hati lah ya, gitu. Itu yang justru susahnya.
Oh, berarti emang dari diri sendirinya. Benar. Itu. Benar. Nah, kalau misalnya ISMA itu berarti semuanya di cover pemerintah atau ada biaya sendirinya lagi nih? Oke, jadi ada yang di cover, ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak di cover tuh misalnya kayak dokumen-dokumen awal yang diperluin nih, misalnya kalian belum punya paspor, terus harus bikin paspor lagi, nah itu biaya sendiri. Terus tes kemampuan bahasa Inggris kayak IELTS, TOEFL, Duolingo dan TOEIC itu bayar sendiri. Terus ada juga nanti surat keterangan narkoba itu bayar sendiri. Nah, tapi kalau misalnya udah di sana kayak visanya, terus biaya hidupnya di sana, biaya pendaftarannya di sana itu di cover semua sama ISMA, cuma emang ada yang di reimburse gitu. Menurut aku dari aku yang daftarnya santai ini tetap sih kalian harus tentuin tujuan kalian apa untuk ikut ISMA. Apakah kalian cuma mau jalan-jalan atau gimana, tapi ya menurut aku kan harus tetap konsistensi ya dalam menjalankan pendaftaran ini ya, walaupun memang oh ya daftarnya gitu doang kok, masukin dokumen ini itu, tapi kalau misalnya nggak serius juga ya kan nggak akan bisa jadi seperti itu. Nah, berarti harus konsisten dari diri sendiri guys, itu penting banget. Nah, selain ISMA kan kemarin aja nih baru banget kamu kepilih sebagai mahasiswa berprestasi di Unpad. Nah, itu tuh apa sih, Dre? Jadi Pilmapres itu kayak gini, ada pemilihan mahasiswa berprestasi yang dinilai itu dari, kalau yang S1 itu gagasan kreatif, dan kalau yang vokasi atau D4 itu kita pakai produk inovatif. Jadi kayak kita membuat suatu ide dan produk, dan itu akan dinilai dari macam-macam aspek lah ya gitu. Terus ada prosesnya nggak sih Teh? Prosesnya ada, dan itu lumayan berat ya. Oke, jadi prosesnya itu pertama kita seleksi dari fakultas dulu. Aku kan dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Nah itu aku memaparkan ide aku ke juri-juri sampai akhirnya nanti kepilihlah beberapa orang untuk mewakili Vkom ke Unpad. Nah baru se-Unpad ini diseleksi juga, dan di Unpad ini kemarin sih ada 2 seleksi ya. Jadi seleksi pertama tuh masih dari banyak fakultas, kayak ketika orangnya tuh masih 70-an atau 60-an aku lupa. Terus aku alhamdulillahnya lolos ke seleksi univ yang tingkat 2-nya. Itu ketika orangnya udah 5 ya. Jadi 3 S1 dan 2 vokasi. Nah terus alhamdulillahnya aku kemarin di vokasi juara 2 gitu. Oh, keren banget. Berarti itu emang se-Unpad harus ngirim 1 per fakultas atau yang mau aja sih? Se-Unpad harusnya sih ngirim 1 ya untuk perwakilannya gitu. Tapi kamu ngajuin diri atau gimana nih? Nah ini surprise-nya adalah saya didaftarkan oleh dosen. Oh. Gitu. Jadi kamu sendiri juga sebenarnya nggak minat kesini? Malah nggak tahu ini tuh apa gitu, nih acara apa. Tiba-tiba dosen aku bilang, Odi, kamu saya daftarkan ya untuk Pilmapres ini. Terus kayak oke, tapi apa ini gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata juara juga, malah juara gitu. Dosennya tahu mana orang yang tepat ya. Benar. Langsung ditujukan ke Odi. Nah, Kema Vkom itu dia bincang-bincang kita hari ini sama Audrey soal ISMA dan Pilmapres. Buat temen-temen yang nggak tahu mau ngapain lagi di kampus, mungkin bisa dicontoh kayak Audrey ini. Jangan lupa tunggu kita di episode selanjutnya. Dah.